Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Jovian Apriansa dengan NPM G1D017064, Deva Gunawan Sulaiman G1D019072, saya sendiri Handoko Reza Nugraha G1D019074, dan Wira Zulan Putra dengan NPM G1D019080. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi kami dari kelompok kami yang berjudul Sistem Komunikasi pada TV Broadcasting. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan yang kami ambil yaitu peran media massa bagi masyarakat sangat vital, khususnya media penyiaran. Sebagai media audio dan visual, radio dan televisi memiliki peran aktif dan dalam menyampaikan berbagai informasi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran, gambar bergerak, serta suara. Baik itu yang monokrom, hitam putih, maupun yang berwarna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele yang artinya jauh, yaitu dari bahasa Yunani, dan visio, penglihatan, yaitu dari bahasa Latin. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penggunaan kata televisi sendiri secara umum juga kita dapat merujuk kepada kotak televisi atau acara televisi maupun transmisi televisi. Penemuan televisi disejahterakan dengan menemukan roda karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. B. Tujuan dari makalah kami adalah untuk mengetahui konsep dasar perkembangan sistem kerja melalui blok diagram dan contoh pengaplikasian dari sistem televisi. Yang ketiga yaitu C. Batasan pembahasan. Di pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep dasar sistem telekomunikasi pada TV broadcasting, yang kedua perkembangan sistem komunikasi pada televisi broadcast, yang ketiga mengetahui blok diagram sistem komunikasi pada televisi broadcast, dan yang keempat contoh pengaplikasian atau penerapan sistem komunikasi pada televisi broadcast. Yang selanjutnya bab 2, pembahasan. Di bab 2 ini kami akan menjelaskan pertama yaitu A. Konsep dasar sistem komunikasi pada TV broadcast. Sistem televisi adalah sinyal elektronik untuk disampaikan ke suatu jarak yang jauh, baik itu melalui kawat pengantar ataupun melalui hubungan radio, di mana transducer pada sisi penerima akan mengubah sinyal elektronik tersebut untuk kembali ke bentuk aslinya. Sistem televisi ini dapat merupakan suatu satu warna atau hitam putih ataupun sistem berwarna. Jelas bahwa dalam kedua sistem ini berbeda. Meskipun sistem televisi berwarna dapat juga menghasilkan gambar dengan satu warna, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem televisi. Prinsip kerja sendiri dari sistem televisi itu yaitu pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima dari objek gambar utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan. Pada televisi hitam putih ataupun monokrom, gambar yang diproduksi akan membentuk warna hitam putih dan putih dengan bayangan abu-abu. Pada saat televisi warna, semua warna alamiah yang telah dipisah ke dalam warna dasar atau dengan kode red atau dengan kode R untuk red, G untuk green, dan blue untuk B untuk blue akan dicampur kembali pada rangkaian matriks warna untuk menghasilkan sinyal iluminasi. B. Perkembangan penerimaan televisi. Yang pertama akan saya bahas yaitu TV satelit. Di sini pada layar dapat kita lihat yang gambar pertama yaitu bentuk antena receiver pada TV satelit, dan gambar kedua adalah receiver untuk TV satelit dilengkapi dengan remote control.
Satelit digunakan pada transmisi sinyal televisi yang berbentuk eliptikal atau lonjong dengan kemiringan lebih kurang 63,4 derajat dengan periode orbit sekitar 12 jam atau orbit geostationary 37.000 km di atas khatulistiwa. Yang kedua yaitu TV kabel. Merupakan sebuah sistem jaringan yang terhubung langsung dari pusat penyedia jasa layanan audio dan TV. TV kabel ini biasanya digunakan untuk kebutuhan layanan hotel atau bahkan masyarakat umum. Pada gambar 3 kita bisa lihat itu peralatan TV kabel. Peralatan yang perlu dipersiapkan pada TV kabel yang pertama receiver, video, beta, VCD, DVD player, tergantung kebutuhan beberapa channel yang akan diluncurkan. Yang kedua yaitu disc switch atau splitter 1:4 dan 1:2. Yang ketiga koaksial kabel atau RC6U75O. Yang keempat konektor RF atau aerial. Yang kelima booster amplifier VS80 atau yang ekuivalen. Dan yang keenam Nippon Booster V5000. Dan serta yang ketujuh antena parabola sesuaikan dengan kebutuhan receivernya yang tersedia. Selanjutnya TV digital. Pengembangan sistem penerima televisi bergerak digital terestrial citra berdefinisi tinggi tanpa gangguan bahkan dalam kendaraan yang bergerak. Menggunakan sistem televisi analog konvensional. Gangguan dan distorsi mengakibatkan sulitnya menikmati siaran televisi ketika kendaraan sedang bergerak. Televisi digital atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Pengembangan televisi digital antara lain dikarenakan perubahan lingkungan eksternal dan perkembangan teknologi. Antara lainnya perubahan lingkungan eksternal antara lain pasar TV analog yang sudah jenuh, dan kompetisi dengan sistem penyiaran satelit dan kabel. Selanjutnya perkembangan teknologi yang pertama, teknologi pemrosesan sinyal digital, teknologi transmisi digital, teknologi semikonduktor, dan teknologi peralatan yang beresolusi tinggi. Selanjutnya bagian C, blok diagram sistem komunikasi TV broadcast. A. Blok diagram televisi hitam putih. Seperti gambar di samping, penerima televisi hitam putih memiliki rangkaian yang cukup rumit. Untuk memudahkan siswa memahami bagian-bagian dari pesawat televisi warna, maka blok diagram televisi hitam putih digambarkan seperti gambar di bawah. B. Blok diagram televisi warna. Sistem penerimaan televisi warna memiliki rangkaian yang lebih rumit daripada rangkaian penerima televisi hitam putih, di mana dalam rangkaian penerima televisi warna memiliki rangkaian pengolah warna. Berikutnya D. Contoh aplikasi atau penerapan sistem komunikasi pada TV broadcast. Yang pertama, televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan atau frekuensi dari sinyal. Seluruh sistem sebelum televisi digital dapat dimasukkan ke analog. Yang kedua, televisi berwarna adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menangkap siaran berupa suara dan gambar yang berwarna, bukan monokrom, ataupun maupun data grafis lainnya. Karena pada awal kemunculan televisi, gambarnya hanya hitam putih, maka teknologi televisi berwarna ini dianggap sebagai penemuan yang sangat besar bagi dunia penyiaran dalam media elektronik. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya dan teman saya jelaskan antara lain adalah yang pertama, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, bahkan itu yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Yang kedua, sistem televisi adalah sinyal elektronik untuk disampaikan ke suatu jarak yang
jauh, baik itu melalui kawat pengantar ataupun melalui hubungan radio, di mana transducer pada sisi penerima akan mengubah sinyal elektronik tersebut untuk kembali ke bentuk aslinya. Yang ketiga, perkembangan televisi sebagai suatu sistem komunikasi broadcast sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari TV satelit, TV kabel, hingga TV digital. Dan keempat dan yang terakhir, pengaplikasian sistem komunikasi pada TV broadcast antara lain terdapat pada TV analog, TV digital, dan lain-lain. Sekian dari kami kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.